Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pada jam pelajaran pagi ini, karena besok ini kan kalian UTS, jadi di sini ibu nggak mau ngasih kalian banyak buku PR, tapi ibu mau ngasih sebuah informasi yang penting bagi kalian. Kalian sudah jelas dibebani oleh tugas-tugas UTS mendatang. Ini kita lakukan. Nah, sudah terbaca? Sudah Bu. Ini apa? Bullying. Bullying di sekolah. Bullying itu apa sih kalau ditanya? Kayak penindasan, kemudian memukul, mencacat itu bullying. dia ada masuk lagi. Terus namanya ganti-ganti yang jelek itu loh. Oh iya, Nama orang tua. Nah, di sini ibu mau kasih sebuah informasi mengenai dampak bullying di sekolah. Mengapa ibu kasih informasi ini? Karena beredar sebuah kasus yang kayak anak SMA nggak mau sekolah, anak SMP nggak mau sekolah karena ibu sama teman-temannya. Karena itu mengantisipasi tersebut, ibu mengasih pengertian dan dampak bullying yang terjadi. Nah, di sini adalah pengertian bullying dan bentuk pembinaan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat atau berkuasa. Jadi bullying itu dilakukan dengan sengaja. Ya, tidak ada sebenarnya bullying dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau misal ada orang dia mencaci maki atau dia marah-marah, itu pasti dilakukan dengan sengaja. Tapi benar itu kalau mengajak, kemudian memukul, menendang, menindas dan sebagainya, itu juga termasuk. Jadi itu semua contoh itu dilakukan dengan sengaja. Di sini ada dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang lebih lemah biasanya dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Jadi tidak sekali, terus menerus setiap hari. Nah, sini ada yang tanya, kemudian bully dari video benar ini. Saya Bu. Apa? Kalau bully di internet itu bisa nggak? Bisa. Nah, kalau bully itu termasuk dalam cyberbullying. Itu adalah perundungan yang menggunakan teknologi media sosial. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia memposting fotonya atau memposting videonya, di komentarnya jelek-jelek, kamu tuh jelek banget, kamu bully banget, kamu frustasi dan sebagainya. Nah, sudah dia akan terganggu mentalnya. Banyak dampak bully yang sosial media. Betul. Ini kalau orang dibully sosial media, dia kan takut untuk membuka HP. Kenapa? Karena dia diserang lewat HP. Ya. Nah, berikutnya adalah faktor penyebab terjadinya bullying. Jadi memprovokasi beberapa faktor. Yang pertama adalah keluarga. Faktor penyebab terjadinya bullying itu yang pertama adalah keluarga, di mana kita tahu ya bahwa setiap keluarga itu berbeda. Yang mungkin orang tuanya mesra, ada yang orang tuanya bertengkar, ada yang mungkin orang tuanya berantem setiap hari, bercerai. Nah, juga keluarga ada motif yang. Nah, kalau misal seorang anak atau dalam sebuah lingkungan keluarga tidak harmonis, yang setiap hari bertengkar, setiap hari ada kata-kata apa
dari lingkungan keluarga itu dengan kata-kata yang diambil dari keluarga. Di sini paham. Jadi misalnya saya punya orang tua, orang tua itu setiap hari bertempat, setiap hari tidak ada kehangatan dalam keluarga. Sehingga saya keluar rumah, saya ke lingkungan sosial, saya membeli orang lain. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah. Biasanya mendapatkan kebahagiaan di luar lingkungan rumah dengan cara membeli. Paham? Jadi keluarga itu penting banget bagi perkembangan seorang anak. Kalau suatu keluarga tidak harmonis, ya sudah juga akan berdampak buruk pada anak sendiri. Nah, yang kedua itu adalah faktor kelompok sebaya. Tahu nggak ini? Kelompok sebaya itu apa? Teman. Nah, sama sekumpulan Satu angkatan itu ya. satu Jadi faktor kelompok sebaya itu ada teman yang dimana kita selalu berkumpul. Kita mempunyai sebuah teman seperti itu circle. Dimana lingkungan kita itu selalu wilayah negatif. Jadi misalnya saya bisa berkumpul nih, aku lagi nongkrong di sebuah hampingan sama teman-teman itu. Ketika itu nongkrong, kita itu selalu menghujat orang lain. Misalnya bapak naik motor, ejek, dan mungkin orang jalan kaki, ejek, gitu. Kenapa? Sekelompok orang itu merasa bahwa dengan mengejek orang lain dia belajar. Jadi saya itu karena terbiasa dalam lingkungan sebaya, jadi itu sering membukti karena kita di kelompok itu. Paham? Berarti kalau misalnya aku punya teman juga gitu, terus diajak yang jelek-jelek kayak diajak membeli orang lain, terus diajak kayak mengejek gitu sama orang lain, menertawakan orang lain, itu juga termasuk ya? Iya, itu lingkungan tidak sehat. Jadi kalau misal Mbak Jenny ini ada dalam lingkungan seperti itu, Mbak Jenny harus mengantisipasi, kayak menolak hal yang tidak benar. Kalau semisal kan kita menolak, kita akan menjadi teman tersebut bagus, tapi kita malah nggak ditemani gitu gimana? Jadi Mbak Jenny harus kayaknya loh Mbak. Jadi kan kalau Mbak Jenny menentang sebuah hal pasti juga akan dikawal teman-teman lain kan, bisa menjauhi kan. Nah, berarti baru ini pelatih itu teman itu masih banyak, nggak cuma itu aja. Jadi Mbak Jenny kalau misalnya dia Mbak Jenny menentang membeli orang lain, ya udah keluar cari lingkungan lebih positif. Karena itu mempengaruhi Mbak Jenny. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan sosial. Lingkungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita menghadapi keluar dari rumah, ada lingkungan masyarakat yang buruk, setiap hari melihat tetangga teman-teman berlaku buruk, itu juga akan mempengaruhi tubuh. Jadi teman-teman setiap hari melihat tetangga-tetangga itu berlaku buruk, juga teman akan mengikutinya. Kenapa? Karena ada dalam lingkungan sosial yang buruk. Jadi teman-teman kalau misalnya dalam lingkungan ada lingkungan sosial yang buruk, menjauh dari lingkungan sosial yang buruk. Ikut-ikut, kan juga dan dapat tayangan televisi yang negatif. Nah, ini itu menjadi hal yang cukup penting karena pernah itu menjadi sebuah berita yang dimana anak kecil itu membunuh temannya dan masuk dan kesal. Kenapa? Karena dia melihat sebuah film action yang berkata dan di film itu pembunuhan, dia mengikutinya dengan hidupnya, dia membunuh temannya itu karena terikut dengan tayangan televisi yang negatif. Ustaz yang ini saya mau tanya gimana sih kita menyikapi faktor terhadap diri ini itu apa? Gimana kita menyikapi faktor yang terjadi di keluarga itu? Menyikapi itu kayak, nah
kita kan tidak bisa memilih orang tua. Ya ada sebuah keluarga ya, dan itu ada sebuah takdir. Ya orang tua yang orang tulis sudah. Jadi satu dengan pokok yang kita lakukan adalah beriman. Nah, karena kalau di dalam iman, di dalam agama kita juga akan mengajarkan hal yang berbeda. Kalau kita berbicara hal itu, ya iman keluargamu saat dulu apa, lingkungan sebelum sebelum apa, lingkungan sebelum sebelum apa, kita jangan lupa. Kenapa? Karena itu namanya pokok. Berarti itu artinya dari dunia sendiri. Kalau misal kepemimpinan hatinya harus punya pola pikir yang baik. Nah, ya. Adalah jenis bullying. Nah, berikutnya adalah jenis bullying. Ini provokasi 4 jenis bullying. Yang pertama itu adalah bullying fisik, dan dimana bullying fisik itu adalah bullying yang dilakukan dengan cara fisik, yang dilakukan dengan langsung gitu loh. Jadi bullying yang paling tampak dan paling dapat didefinisikan adalah bentuk-bentuk bullying. Jadi bullying fisik itu contohnya seperti mendorong, mukul, yang menjambak dan sebagainya. Nah, itu bullying yang sering juga dilakukan. Nah, berikutnya itu adalah bullying verbal. Bullying verbal adalah sebuah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya, kalau misalnya kita mengajak namanya jelek banget kayak Jen. Misal namanya Joni di Joko, kita mengganti nama pas sama kawan di Joko. Nah, misalnya juga nama ayahnya, nama ayah Bang Diro, nama ayah itu Modal, dan sebagainya. Itu bullying verbal. Ya, Pak tahu bedanya bullying fisik verbal? Tahu. Berikutnya bullying relasional. Jadi bullying itu adalah bullying yang dimana menjauhi. Kita nggak mau berteman dengan dia, kita nggak mau dekat-dekat dengan dia, kita nggak mau berkomunikasi dengan dia. Jadi kita menjauhi dia, kita membutuhkan dia, kita menghubungkan dia. Itu adalah bullying relasional. Ya. Dan terakhir adalah bullying cyberbullying. Nah, seperti yang kita katakan Mbak Fia, ini adalah bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi internet sosial. Jadi kita membuli orang lain melewati HP yang kita punya. Nah, dampaknya kita nggak mau HP, kita nggak mau buka Instagram lagi, kita nggak mau buka WA lagi. Kenapa? Karena kita dibully lewat sosial. Ya. Dapat itu banyak sekali contohnya itu mengalami kecemasan, depresi, kehilangan kepercayaan diri, isolasi diri dalam sosial. Jadi bullying itu adalah yang buruk yang berasal. Kalau misal seorang dibully, juga berdampak yang buruk bagi dirinya. Misalnya seorang SMA dibully teman-temannya, dibully sama sebagainya misal, dan kalau dia dibully setiap hari, dia nggak mau ke sekolah. Karena dia selalu dicek, selalu dia. Kalau misalnya terus berlanjut tanpa ada penanganan khusus, pasti juga siswa itu akan mengalami bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang namanya. Jadi di sini tuh banyak sekali dampak bullying. Jadi ada yang tahu dampak bullying itu apa, banyak sekali dampak itu. Jadi teman-teman di sini itu mau membahaskan kalau bisa jangan membuli teman-temannya, kalau bisa jangan belajar diri, terus diri teman-teman ini, semua teman-teman ini jangan malah menjauhi ataupun membuli. Sekarang kenapa? Karena ini memberi dampaknya. Saya kan dulu pas SD loh, saya nggak tahu dulu. Nah, teman saya itu kayak rambutnya dipotong sampai habis itu sampai bulu. Nah, itu kan kayak apa tuh sakit atau apa? Atau gorengan atau kenapa gitu terus diejek. Aku yo ikut ngejek gitu. Terus nggak pernah sekolah lagi sampai pindah sekolah. Nah, karena tadi kan dia cek, ya kan?
dia diejek gitu, makanya saya nggak mau sekolah, dia nggak sekolah. Juga itu ada peduli, ya gimana dia gangguan mental atau emosionalnya, karena dia setiap hari itu mengalami pembulian di sekolahnya. Nah, kan nanti baca ini ada berdasarkan kan, bahwa bully itu banyak dampaknya. Itu kan bahkan di sini jangan ada yang membuli. Kalau misalnya ada yang membuli, kamu ikut orang. Ya, cari. Ya, paham dengan apa yang ingin aku sampaikan? Tapi sebut apa? Jangan membuli. Sekali lagi jangan apa? Membuli. Nah, Ibu terima kasih alhamdulillah sebulan nah ini adalah video di sekolah. Lihat ya. Setiap hari aku masih perlu untuk berangkat sekolah. Di sekolah aku selalu menunggu memanggil dengan setia bagi kita karena mereka pernah seperti kita. Mereka selalu menghinaku dengan kata bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak memiliki hubungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah itu. Seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika di sekolah. Mereka selalu membuat diriku terasa kecil. Aku adalah anak yang selalu diam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat dukungan dari teman-temanku. Saat ini yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semua yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Aku selalu menangis sampai rumah. Dan selalu bertanya kenapa aku melakukan seperti ini. Di sosial media pun mereka menganggapku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku selalu tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Diri malah sekolah kita dapat orang sekarang waktu itu bahaya, berarti minta seorang ya
Nah, kadang kita menanyakan sebuah materi tentang juga saya ada anak dalam materi ini tahu ini juga saya kalau udah selesai sini belum harus juga saya ada anak lawan dari waktu pulang ke rumah di rumah ambil selembar kertas ya buku atau naskah dan tuliskan di belakang kejadian apa yang pernah kejadian bully apa yang pernah ada dirasakan sama di TK, SD, SMP, dan SMA. Nanti besok minggu dibutuhkan. Kalau nggak kan itu kayak gimana? Sudah seperti itu. Dia pernah beli. Oh sudah ini aku lihat aku itu pembelajaran pada terima kasih anak setiap itu jangan saling dan jangan saling menghakimi. Terima kasih saya suka itu ikut apa mbak? bukan bisa.